bersama gereja-gereja dari segala abad dan segala tempat. Gereja Suara Kebenaran Injil mengakui pengakuan iman rasuli dan mengajarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Dalam hidupku, sungguh tak tergantikan. Dalam hidupku, Elohim, Elohim Yahweh, Bapa kami di surga, Tuhanku Yesus, penebus dosa. Kau tak tergantikan, Kau tak tergantikan. Dalam hidupku, sungguh tak tergantikan, sungguh tak tergantikan. Dalam hidupku, Roh Allah, Roh Allah Bapa, hadir selamanya, memimpin kami, memimpin ke dalam seluruh kebenaran. Pujian kami, hormat kami ya Bapa, pujian segala hormat hanya bagimu. Bumi penuh, bumi penuh kemuliaan, kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya, surga bumi menyembah kami sembah. Haleluya, haleluya, surga bumi menyembah. Dengan sungguh hati kita menaikkan pujian ini, katakan, Kau tak tergantikan, sungguh Kau tak tergantikan Bapa. Dalam hidupku, sungguh tak tergantikan.
sungguh hati katakan, Kau tak tergantikan, Kau tak tergantikan. Ini doa kami Bapa. Dalam hidupku sungguh tak tergantikan, sungguh tak tergantikan. Dalam hidupku Roh Allah, Roh Allah Bapa. Terima kasih Maha Hadir selamanya, Engkau memimpin kami, memimpin ke dalam seluruh kabar. Pujian dan hormat kami kepada-Mu Bapa. Pujian segala hormat hanya bagi-Mu. Bumi penuh kemuliaan, kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya, surga-Mu. Haleluya, haleluya, surga bumi. Pujian syukur hormat Dia, segala hormat hanya bagi-Mu, hanya bagi-Mu. Bumi penuh kemuliaan, kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya, surga-Mu. Haleluya, 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 surga-Mu. Saya mengajak jemaat Tuhan, kita naikkan pujian ini sekali lagi dengan sungguh hati. Katakan, Kau tak tergantikan, Kau tak tergantikan. Jemaat Tuhan saja naikkan pujian ini. Sungguh tak tergantikan, Bapa kami di sekali lagi, Kau tak tergantikan. Amin, ya Bapa. Sungguh tak tergantikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang hadir selamanya, memimpin kami. Masih jemaat Tuhan saja, pujian, syukur dan hormat kami
Mari kita puji. Haleluya. Mari katakan. Mari puji Tuhan, kita masuk dalam hadirat-Nya. Mari. Haleluya. Dengan hati bersyukur. Lebih lagi katakan, mari, mari puji Tuhan, kita Hati penuh sukacita. mari, mari angkat suara, puji kebesaran. Sekali lagi dari awal, semuanya katakan mari, mari puji Tuhan, kita masuk dalam hadirat-Nya. Mari sembah Dia dengan hati bersyukur. Mari angkat suaramu. Mari puji Tuhan dengan hati penuh sukacita. Mari puji, puji kebesaran. Semua angkat tanganmu kanan. Glory, 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 kita memuji Dia. Glory, glory, anugerah namanya sampai selamanya. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, kita memuji Dia. Glory, glory, anugerah namanya sampai selamanya. Haleluya. Lebih lagi kita memuji Tuhan kita. Dengan sukacita menaikkan pujian ini bersama-sama. Hadirkan sukacita surga. Haleluya. Katakan, mari puji Tuhan. Oh, mari puji Tuhan, kita masuk dalam hadirat-Nya. Mari sembah Dia dengan hati bersyukur. Haleluya. Dengan hati penuh sukacita. Mari angkat suara, puji kebesaran-Nya. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, kita memuji Dia. Glory, glory, anugerah namanya sampai selamanya. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, kita memuji Dia. Glory, glory, anugerah namanya sampai selamanya. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, kita memuji Dia. Glory, glory, anugerah namanya sampai selamanya. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, kita memuji. Glory, glory, anugerah namanya sampai. Cuma Tuhan saja kata glory, 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 glory. Glory, glory, haleluya, haleluya. Lebih lagi katakan glory, haleluya.
Haleluya. Mau lebih semangat lagi memuji Tuhan? Haleluya. Sikat sorakan haleluya bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Puji Dia, Raja segala raja, Selamat yang layak disembah. Haleluya. Semua katakan, puji Dia, Raja segala raja, agungkan kebesarannya. Hanya Kau layak dimuliakan selamanya. Haleluya. Ada yang ada di dunia ini, segala yang indah yang ku miliki, takkan berikan dirimu lagi. Kau yang ku ini, Kau yang ku ini. Haleluya. Haleluya. Ku hidup bagimu. Haleluya. Ku taat padamu. Haleluya. Hidupku milikmu. Haleluya. Ku mati bagimu. Haleluya. Ku hidup bagimu. Haleluya. Ku taat padamu. Haleluya. Hidupku milikmu. Haleluya. Ku mati bagimu. Haleluya. Sekali lagi, jemaat Tuhan naikkan pujian ini bersama-sama. Mari puji Dia. Puji Dia, Raja segala raja, agungkan kebesarannya. Hanya Kau yang layak dimuliakan selamanya. Segala yang ada di bumi ini, segala yang indah yang ku miliki, takkan pergikan lagi. Haleluya, haleluya. Ku hidup bagimu, haleluya. Ku taat padamu, haleluya. Hidupku milikmu, haleluya. Ku mati bagimu, haleluya. Ku hidup bagimu, haleluya. Ku taat padamu, haleluya. Hidupku milikmu, haleluya. Ku mati bagimu. Haleluya. Kami sorakan haleluya padamu ya Bapa. Engkaulah milik kami, hanya Engkau yang kami miliki ya Bapa. Haleluya. Haleluya. Hidup kami bagimu, mati kami bagimu ya Bapa. Kami mau taat kepadamu. Haleluya. Haleluya. Ku hidup bagimu, haleluya. Ku taat padamu, haleluya. Hidupku milikmu, haleluya. Ku mati bagimu, haleluya. Ku hidup bagimu, haleluya. Ku taat padamu, haleluya. Hidupku milikmu, haleluya. Ku mati bagimu, haleluya. Hidupku padamu, haleluya. Ku taat padamu, haleluya. Hidupku milikmu, haleluya. Ku manut bagimu, haleluya. Hidupku bagimu, haleluya. Ku taat padamu, haleluya. Hidupku milikmu, haleluya. Ku mati bagimu, ku mati bagimu, haleluya. Buat kami tinggal di dalam-Mu, Bapa. Buatku tinggal di dalam-Mu, selalu ada di dalam-Mu, Bapa. Berjalan bersama-Mu, menikmati cinta-Mu, Bapa. Ku pegang erat Engkau dalam
Haus hatiku selalu bersama Yahweh Bapa-Ku. Setiap waktu dimanapun berada, ku bersama. Yang aku perlu hanyalah dirimu, satu-satunya. Ku tinggal tetap di hadirat-Mu, ya Bapa. Buatku tinggal di dalam-Mu, selalu ada di dalam-Mu, Bapa. Berjalan bersama-Mu, menikmati cinta-Mu, Bapa. Ku pegang erat, ku pegang erat Engkau dalam relung jiwaku, menyatu denganmu. Perkenankanku menjadi kekasih. Haus hatiku, haus hatiku selalu bersama Yahweh Bapa. Setiap waktu dimanapun berada, ku bersama, bersama-Mu, Bapa. Yang aku perlu hanyalah dirimu, satu-satunya. Ku tinggal tetap di hadirat-Mu, ya Bapa. Mari kita berdiri di hadapannya, katakan, haus hatiku, haus hatiku selalu bersama Yahweh Bapa. Saya serahkan kepada hamba-Nya yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Bersama, yang aku perlu hanyalah dirimu, aku perlu hanyalah dirimu, satu-satunya. Ku tinggal tetap di hadirat-Mu, ya Bapa. Ku tinggal tetap, ku tinggal tetap di hadirat-Mu, ya Bapa. Ku tinggal tetap di hadirat-Mu, ya Bapa. Bapa, berbicaralah kepada kami, sebab kami siap mendengarkan firman-Mu. Jiwa kami haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau menuntun hidup kami, Kau puaskan jiwa kami dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, pakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu yang akan menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Di dalam
nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Sama-sama kita katakan, amin, amin. Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan kekristenan sekarang, ada oknum atau pribadi pemberita firman Tuhan maupun kelompok yang seolah-olah mereka berhak menentukan atau berhak memutuskan siapa dan golongan mana yang masuk sorga. Siapa dan golongan mana yang masuk sorga. Sehingga saudara, kalau ada ajaran yang tidak sesuai dengan apa yang mereka pahami, mereka berani memberikan stempel bahwa kelompok tersebut tidak akan masuk sorga. Bahkan mereka terang-terangan menyebarluaskan dan terkadang juga menjurus kepada hal yang menyudutkan dan mempermalukan pribadi atau golongan kelompok yang ajarannya dianggap berbeda. Saya tidak tahu apakah saudara menemukan itu, tetapi saudaraku, secara pribadi saya cukup banyak menemukan. Bahkan secara langsung saya sendiri sudah diberitahu beberapa orang ya khususnya dengan gereja kita ya seolah-olah dicap seolah-olah kita adalah kelompok atau gereja yang sesat yang tidak akan masuk surga. Bukan hanya tidak masuk surga, tapi lebih jelas lagi bahwa kalau masuk GSKI itu pasti masuk neraka. Pasti masuk neraka, saudara. Nah, dari apa yang semakin intens, semakin banyak saya dengar ini, saudaraku, ada muncul satu pertanyaan. Siapa sih yang menentukan kita masuk surga? Apa ukurannya, saudaraku? Nah, ketika saya mempertanyakan kalimat ini, saya merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ada satu ayat yang muncul di dalam pikiran saya, yang memang akhir-akhir ini ya menjadi perenungan saya pribadi. Yaitu di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 21. Yang berbunyi atau perkataan ini diucapkan sendiri oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di sorga. Ini ayat yang perlu kita renungkan bersama-sama, saudaraku. Dalam hal ini, kita bisa melihat bahwa Allah lah yang menentukan. Bapa di surgalah yang menentukan siapa yang berhak masuk surga. Siapa yang berhak masuk surga? Nah, Bapak Ibu Saudara, kita juga melihat bahwa Allah yang menyediakan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Meskipun saudaraku ada ayat yang berkata, ya, misalnya di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12, bahwa keselamatan itu tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia, ya. Yang di bawah kolong langit ini, yang diberikan kepada kita, yang olehnya kita dapat diselamatkan, ya, kira-kira seperti itu. Tetapi ingat bahwa kehadiran Tuhan Yesus Kristus adalah
anugerah dari Allah Bapa di surga. Amin. Ya, kehadiran Tuhan Yesus adalah anugerah dari Allah Bapa kita di surga. Ini ditulis di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah, kasih Bapa, kasih Elohim Yahweh, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam hal ini Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya standar untuk masuk surga atau seseorang bisa masuk surga adalah pemberian dan penentuan dari Allah Bapa di surga. Ada amin Bapak Saudara? Amin. Jadi bukan atas dasar ya keyakinan atau apalagi pengakuan seseorang. Ya. Cukup memperhatikan saudaraku ya, cukup memperhatikan apa yang terjadi saat-saat ini, saudara. Kita bisa menemukan arogansi rohani yang luar biasa. Arogansi rohani yang luar biasa, saudara. Kalau kita di gereja ini, secara pribadi, saudaraku ya, saya membuka diri, membangun hubungan dengan semua gereja. Tidak menyudutkan gereja siapapun, saudara. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam kenyataannya Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi ya di pusat, apa yang disampaikan oleh Pak Eras, saudaraku. Ya. Dan ditangkap oleh beberapa orang, oleh hamba Tuhan. Dan mereka merasa bahwa kita adalah golongan yang sesat. Golongan yang pasti masuk surga. Maksud saya golongan yang pasti masuk neraka. Ya. Golongan yang tidak diterima oleh Tuhan, saudara. Nah ini namanya arogansi rohani. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi seseorang masuk surga bukan karena keyakinan semata. Bahkan saudaraku lebih ekstrim lagi, bahkan bukan hanya berseru ya nama Yesus. Ada amin saudara? Bahkan bukan hanya berseru nama Yesus, melainkan harus hidup seperti Yesus hidup yang melakukan kehendak Bapa di surga. Artinya keputusan standar seorang masuk surga itu ada di tangannya Allah Bapa di surga. Ada amin Bapak Saudara? Ada di tangannya Allah Bapa di surga. Dan ini membuat kita harus sungguh-sungguh memperhatikan hidup kita, saudara. Sebab itu, sebagai orang percaya, kita harus memperhatikan hidup kita. Apakah kita sudah menjadi manusia yang melakukan kehendak Bapa dalam hidup kita? Bapak Ibu Saudara perlu tahu bahwa kalau kita diselamatkan di dalam Tuhan Yesus, itu artinya kita dikembalikan kepada rancangan Allah yang semula. Supaya setiap kita bisa melakukan kehendak Bapa di surga. Sebab manusia yang berdosa itu bukan manusia yang melakukan kehendak Bapa di surga, melainkan manusia yang melakukan kehendak kita sendiri. Jadi ketika kita diselamatkan di dalam Tuhan Yesus, kita dikembalikan kepada rancangan yang semula, artinya ada terjadi pembaharuan pikiran, ada terjadi pembaharuan dari manusia lama kepada manusia baru, ada terjadi pembaharuan dari manusia yang berkodrat dosa menjadi manusia yang berkodrat ilahi.
Sehingga saudaraku kita mampu melakukan kehendak Bapa dalam hidup kita. Saudara, percayalah kalau kita tidak dibaharui, kita tidak bisa melakukan kehendak Bapa dengan sempurna. Kalau kita tidak diisi oleh kepenuhan kealahan dalam hidup kita, kalau kita tidak menjadi manusia Allah, kita tidak bisa melakukan kehendak Allah dengan sempurna. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena itu, pribadi yang bisa kita lihat yang dapat melakukan kehendak Allah Bapa dengan sempurna adalah Yesus. Adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu, standar yang kita ikuti adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Makanya di dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat 1, 2, dan 3, ya, tentang perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Standar yang kita lihat itu adalah Yesus. Mata kita harus tertuju kepada Tuhan Yesus. Jadi bukan sekedar kita bisa berseru-seru di gereja, di dalam pujian kita berseru Tuhan Yesus. Lalu saudara, kita pasti selamat, kita pasti diterima oleh Allah Bapa di surga. Bukan Bapak Ibu Saudara. Dan orang-orang yang mengklaim dirinya ada di pihak Yesus, ya, yang berani membuat pengakuan atau keputusan, ya, seolah-olah ada kelompok yang di luar dari pemahaman atau tidak sesuai pemahaman mereka, itu masuk neraka, saudaraku. Saya kira mereka perlu merenungkan kembali kebenaran ini. Perlu merenungkan kebenaran ini, saudara. Bahwa bukan pengakuan kita, saudaraku, yang membawa kita ke surga. Lagi pula, saudaraku, perlu juga kita memperhatikan ajaran di dalam gereja kita. Apakah sudah membawa kita melakukan kehendak Allah Bapa di surga? Nah ini saudara. Bahkan saudaraku ya, banyak orang Kristen yang juga tidak tahu apa yang dimaksud dengan kehendak Allah itu. Melakukan kehendak Bapa itu apa, saudara? Nah saudara, kalau di tempat ini saya sudah berulang-ulang menyampaikan. Jadi melakukan kehendak Bapa itu yang pertama itu adalah seperti Yesus. Ya, di dalam Roma pasal 8 ayat 29. Kita yang dipanggil dari semula, ya, ditentukan semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, saudara harus menemukan kalau saya, ya, sosok, ya, Yosua ini, saudaraku, dengan keberadaan ini, apa yang Allah kehendaki, yang harus saya perbuat, yang harus saya lakukan. Itulah kehendak Allah yang secara khusus yang harus ditemukan secara pribadi kita. Sehingga kita bisa masing-masing memiliki pelayanan. Pelayanan artinya, saudaraku, bagaimana kita menghormati Allah. Bagaimana kita menjunjung tinggi perasaan Allah di dalam setiap posisi dan keberadaan kita. Nah, saudaraku, saudara harus temukan. Kalau saya, saudaraku, saya temukan, saya harus ada di tempat ini, di dalam pelayanan ini. Nah, saudaraku harus temukan secara pribadi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadi kita harus sungguh-sungguh memperhatikan hidup kita, saudaraku. Ya, sesuai yang diingatkan oleh maksud saya di dalam surat Efesus pasal 5 ayat 15. Perhatikanlah hidupmu dengan saksama. Perhatikan hidup kita, saudaraku. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ya.
Nah, ironisnya saudaraku, banyak pemberita firman yang dengan percaya diri mengajarkan dan memberitakan kalau kita harus yakin saja masuk surga. Ya, saya dulu pernah, ya itu tahun 90-an lah. Saya ingat saya tahun 96 ya sampai 98. Saya pernah masuk satu gereja yang hari ini saya lihat masih eksis ya. Di YouTube masih ada. Ketika saudara saya masuk ke gereja itu, saudara saya sudah harus di training. Jadi setiap jiwa-jiwa baru itu di training, saudara. Trainingnya itu adalah pembelajaran dasar dari gereja itu. Pembelajaran dasar dari gereja itu. Ya, yang saya kira intensif ya. Karena setiap minggu ada pertemuan-pertemuan. Dan di dalam pelajaran pertama saya masih ingat. Judulnya kepastian keselamatan. Kepastian keselamatan. Jadi inti dari kepastian keselamatan itu adalah seseorang harus yakin, seyakin-yakinnya, bahwa kalau dia mati, dia pasti selamat. Seyakin-yakinnya. Kalau ditanya orang, kamu mati, masuk surga apa neraka? Pasti surga. Enggak boleh ragu-ragu, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya kira pengakuan atau pengajaran tersebut, saudaraku, ya, bisa menjerumuskan. Karena sesungguhnya keyakinan kita, kepercayaan diri kita masuk surga itu harus didasari dengan apa yang sudah kita perbuat. Harus didasari dengan respon kita akan anugerah. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Kalau saya kasihkan contoh saudaraku ya, seorang pelajar yang tidak belajar lalu ditanya, nanti kamu bisa naik kelas enggak? Oh pasti. Saya kira itu kepedean ya. Kepedean. Pede boleh saudaraku, kalau kepedean itu kelewatan. Artinya kepedeannya tidak ada dasarnya. Tetapi kalau seorang murid, seorang pelajar yang sudah belajar, memang setiap hari dia belajar dan juga tekun mengikuti pelajaran dari gurunya. Saya yakin saudaraku, kalau ditanya, kamu naik kelas enggak? Kalau dia berkata, aku yakin, aku percaya. Itu wajar saudaraku. Amin. Artinya ada dasar. Nah saudaraku, kalau saudara memperhatikan seorang Rasul Paulus, Rasul Paulus itu aja saudaraku, berusaha supaya ia berkenan di hadapan Allah. Ada beberapa ayat, salah satunya kita baca di 1 Korintus ya, pasal 9 ayat 27. Oke. Dari ayat 25 saya bacakan ya, dari ayat 25. 1 Korintus 9 ayat 25, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Jadi kepastian keselamatan itu saudara kita yang membuat. Meskipun tiketnya sudah ada dari Tuhan. Kita yang memastikan. Ya, ada satu ayat lagi di dalam 2 Korintus juga. Ya, dalam 2 Korintus
dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-9. Ya. Ayat 9 10 ya, 2 Korintus pasal 5 ayat 9 sampai 10. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tata pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Nah, Bapak Ibu Saudara, sosok yang sekaliber atau selevel Paulus masih memastikan dirinya. Bagaimana ia bisa atau mendapat perkenanan dari Tuhan. Nah, Saudara, ya, kalau kita melihat hari-hari ini betapa mudahnya orang Kristen berkata, aku pasti masuk surga. Dan tidak ada dasar yang bisa dipegang, Saudara. Tidak ada dasar, Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, kalau kita memperhatikan, ya, seseorang yang percaya kepada Tuhan Yesus pada abad mula-mula, pengakuan dan kepercayaannya itu, saudaraku, bukan cuma ucapan, bukan cuma percaya dalam hati dan mengaku dengan mulut, saudaraku. Tetapi mereka juga siap dengan segala resiko. Ya, mereka sudah siap dengan segala resiko. Yaitu, saudaraku, akan menjadi buronan, menjadi buruan dari kelompok orang-orang yang tentu ya tidak menginginkan keberadaan pengikut-pengikut Tuhan Yesus ini. Mereka bisa kehilangan harta, keluarga, bahkan nyawa mereka sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau baca di Roma pasal berapa itu? Kalau salah pasal 9 ya. Roma 9, ya, saya bukakan ayatnya. Roma 10 ya. Ya, Roma pasal 10 ayat 9 ya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ya. Pengakuan ini apalagi jemaat Roma, Bapak Ibu Saudara. Ya. Yang memang selalu mendapat aniaya dari kelompok-kelompok yang tidak menginginkan keberadaan kekristenan itu, saudara. Jadi ketika mereka mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, mereka menjadi buronan, saudara. Dengan segala konsekuensinya, ya, hidup mereka tidak akan menjadi tenang. Nah, hari ini orang Kristen ya bisa sejak lahir atau dilahirkan dalam keluarga Kristen sudah otomatis menjadi Kristen. Ya, sudah otomatis menjadi orang Kristen. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ya, belum tentu orang tersebut ikut Tuhan Yesus. Belum tentu. Dan juga saudaraku, kita lihat juga kalau orang mengikuti pasangannya dari yang bukan Kristen, lalu mau menikah dengan orang Kristen, ya, lalu mereka bisa bersama-sama, ya, atau pasangan satunya pindah agama. Pindah agama, saudaraku, ya. Dan lalu gereja bisa melegalisir kalau orang tersebut udah pasti masuk surga. Nah, Bapak Ibu, saudara yang terkasih, ya, hal inilah yang membuat kekristenan itu menjadi murahan, menjadi tidak
punya nilai, saudara, atau berkurang nilainya. Inilah yang kita lihat di akhir-akhir zaman ini, saudara. Bagaimana kekristenan memiliki kualitas yang menurun, saudara yang terkasih. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita yang ada di Gereja Suara Kebenaran Injil, ya, kita mau kembali apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Ya. Apa yang diajarkan oleh firman Tuhan dan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, kita mau ikuti dengan sungguh-sungguh. Kita mau berurusan dengan Allah dengan sungguh-sungguh. Kalau kita katakan kita percaya kepada Tuhan Yesus, berarti kita mau menyerahkan hidup kita bagi Tuhan. Kita mau melakukannya dengan sungguh-sungguh. Ya. Makanya Bapak Saudara, kemurnian iman Kristen itu ya di zaman rasul-rasul itu, Saudara. Ya. Di abad-abad pertama itu. Nah, ketika abad-abad selanjutnya, apalagi 3 dan 4, saudaraku ya, ketika gereja sudah mulai kepentingan, gereja sudah punya kedudukan di pemerintahan. Bahkan saudara kalau baca sejarah gereja, ya, ada istilah bahwa Alkitab itu di atas pedang. Saudara tahu apa artinya ini? Alkitab itu di atas pedang. Ya. Jadi pada waktu itu seorang uskup itu memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari seorang kesatria atau raja, saudara. Ya. Sehingga terjadi, ya, ini saya lupa nama kaisarnya, saudaraku, terjadi ya seperti ada ya kecemburuan, ya. Ini posisi rohaniawan lebih tinggi daripada posisi raja, saudara. Nah, ini Bapak Ibu Saudara. Nah, ketika saat itulah ya kekristenan menjadi menurun nilainya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ini sejarah yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Ya. Mari kita kembali kepada kebenaran yang dijalankan oleh murid-murid Tuhan Yesus pada awal abad mula-mula. Ya. Mereka yang mempertaruhkan seluruh hidupnya untuk mengikut Tuhan. Mereka benar-benar hidup seperti Yesus hidup. Sehingga stempel Kristen itu bukan pengakuan mereka sendiri, tetapi dari luar. Ya, dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 26. Pertama kalinya orang percaya kepada Tuhan Yesus disebut Kristen di Antioquia. Jadi penyebutan Kristen itu justru dari pihak lain. Karena melihat ada sekelompok orang yang hidupnya mengikuti Yesus dan percaya Yesus. Percaya kepada Tuhan Yesus artinya kita mempercayakan diri kepada Tuhan Yesus yang berkata, ikutlah aku. Menjadi Kristen itu menjadi seperti Yesus. Kalau ada orang Kristen yang tidak menjadi seperti Yesus, berarti saudaraku kekristenannya salah, saudara. Kekristenannya salah. Ya. Oleh karena itu justru dengan demikian jangan merasa sudah masuk surga. Apalagi berani menghakimi orang lain, ya, masuk neraka, saudaraku. Yuk masing-masing kita memperbaharui diri kita, masing-masing kita berjuang hidup seperti yang Allah inginkan. Ini yang penting, saudaraku, ya. Kalau Tuhan berkata, ya Bapak Ibu Saudara, ya, Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya, kita baca dulu ayatnya. Demikian bunyi firman Tuhan, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dari sini Bapak Ibu bisa kita lihat satu standar, bahwa Allah menginginkan kekudusan. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dan jika kamu menyebut dia Bapa, yaitu dia yang tanpa memandang muka, menghakimi
tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di bumi ini. Ya. Bapak Ibu Saudara jangan bingung ya, kalau tadi dikatakan kita harus menghadap tata pengadilan Kristus. Lalu di sini Allah yang menghakimi, saudaraku. Lalu sebenarnya siapa yang menghakimi? Nanti di dalam penghakiman, saudaraku, ya. Yesus karena sebutan Lord, saudaraku ya, Tuhan ya, kurios itu ya ada 3 artinya. Penguasa, pemilik, dan hakim, saudara. Allah Bapa akan memberikan penghakiman ya kepada Tuhan Yesus sebagai hakim yang adil. Tapi jangan lupa, dalam penghakiman itu ada hadirat Bapa yang luar biasa yang hadir di dalam pada momen itu. Jadi saudara jangan bingung ulah. Tadi di pengadilan tata pengadilan Kristus, di sini dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang. Nah, lalu ada orang-orang dengan pemahaman oneness itu, saudaraku. Nah, berarti Yesus itu Bapa. Nah, ini saudaraku ya. Nah, ini pemahaman yang perlu kita ketahui, saudara ya. Saya baca ulang, dan jika kamu menyebut dia Bapa, yaitu dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita menyebut Allah sebagai Bapa kita, justru hidup kita harus di dalam ketakutan yang artinya dalam penghormatan, dalam ketaatan kepada Allah, saudaraku. Untuk itu kita harus memiliki kecerdasan rohani supaya kita tahu apakah tindakan kita sudah presisi atau tidak. Sudah sesuai dengan kehendak Allah atau belum. Hidup kita ini sudah memiliki kegentaran enggak kepada Allah Bapa? Ya, kembali lagi saya mengingatkan bahwa kita bersyukur ya, kita boleh dari Bapak rohani kita boleh membawa kita kembali bahwa fokus penyembahan kita adalah Allah Bapa di surga. Dalam hal ini sangat penting, saudaraku. Ya, secara pribadi saya melihat sosok Allah Bapa yang kudus, yang menggetarkan, saudara. Yang menggetarkan. Kalau selama ini kan saudaraku, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik dan sangat baik. Ya betul, bisa, saudaraku nggak salah. Tapi saudara nggak melihat ya, bagaimana sisi kudusnya Bapa, sisi yang dahsyat dari Allah Bapa. Tidak melihat bahwa Allah yang menghanguskan itu, saudara. Nah, ini salah satu kenapa kita jadi orang Kristen gampang buat salah. Ya, kalau buat salah nggak apa-apa. Ada Tuhan Yesus yang selalu mengampuni dosa kita. Coba saudaraku. Ini cara pandangnya ini. Nggak apa-apa, buat salah sedikit nggak masalah. Tuhan Yesus selalu baik. Ya, kita nggak melihat ada sosok Allah Bapa yang menggetarkan, saudara. Nah, ini yang saya alami. Ketika saudaraku, kurang lebih 1 tahun lebih, saudaraku, kita belajar tentang monoteisme. Oh, ada cara pandang yang berubah. Kita bisa lebih gentar kepada Allah yang berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, kita harus memperhatikan hidup kita. Sudah melakukan kehendak Bapa belum? Ya, karenanya kita harus hidup ya dengan segala kewaspadaan. Kita harus hidup, saudaraku, dengan segala kehati-hatian. Ya. Dan oleh karena itu, urusan gereja adalah membangun kecerdasan umat, kepekaan, ketajaman, sensitivitas umat terhadap kehendak Allah agar bisa melakukan kehendak Allah dalam hidupnya.
Ada amin saudaraku? Ya. Ini tugas gereja membangun kecerdasan, kepekaan itu melalui pemberitaan-pemberitaan dan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Jadi saudara jangan mau ya di dalam tanda kutip ya dibohongi ya. Bahwa kalau kita sudah yakin masuk surga itu cukup. Enggak, saudaraku. Keyakinan kita tidak cukup. Tapi kita benar-benar harus hidup, punya pembuktian di dalam hidup kita bahwa kita hidup dalam ketakutan dan hormat kepada Allah Bapa. Amin. Ingat pengakuanmu bahwa Yesus Kristus Tuhan tidak cukup. Kalau saudara kita tidak hidup seperti Yesus hidup. Ya, saudara terkasih. Ini saya mau membangunkan ini saudara. Saudara yang tidur dengan pemahaman ini saudaraku. Wah, nggak apa-apa pasti. Kasihan saudaraku, suatu saat saudara bertemu dengan Tuhan. Ya, Tuhan tidak mengenal kita. Tuhan Yesus nggak mengenal kita kalau kita nggak hidup seperti dia hidup. Dia nggak mengenal form atau format kehidupan manusia lain selain dirinya saudaraku. Ada amin? Itulah standar yang Allah inginkan di dalam kehidupan kita, saudaraku. Ya, ada satu ayat saudara kita baca di dalam 2 Petrus 2 Petrus pasal 1 ya. Panggilan dan pilihan Allah, ya. Ini ayatnya sering sekali kita baca ya. Dari ayat 3 ya, yang Allah sudah mengaruniakan ya kuasa ilahinya agar kita bisa hidup ya atau berguna untuk hidup yang saleh. Ayat 4, dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan. Ya, ayat 5 kita baca. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sebab apabila semua itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semua itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudara berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jika kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kamu akan dikaruniakan hak penuh. Perhatikan, dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Sudah nangkap nggak dari pembacaan ini? Artinya ada pertumbuhan-pertumbuhan. Amin. Ada pertumbuhan dari ketekunan berlanjut. Bertumbuh. Ya. Nah, ayat 9 dikatakan, tetapi barang siapa tidak memiliki semua itu, ia menjadi buta dan picik. Karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Saudara, kita diampuni, dosa-dosa kita dihapuskan. Supaya kita itu maksimal. Supaya kita itu bertumbuh, saudaraku. Bukan asal yakin masuk surga, lalu hidupnya nggak jelas. Kerohanian nggak bertumbuh. Bukan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Nah saudara, hari ini saya mau membangunkan dari tidur saudara. Ayo, keselamatan kita itu bukan hanya pengakuan kita saudaraku.
Karena selamat sendiri, saudaraku, ya definisi selamat itu kita dikembalikan kepada rancangan Allah yang semula. Ini pasti ada nilai, ada value di dalamnya, saudara. Ada amin nggak, Pak Saudara? Ya. Jadi barang siapa yang tidak memiliki semua itu, yang tidak bertumbuh, ia menjadi buta dan picik. Karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Bapak Ibu ya, kadang saya juga merasa gimana ya dengan saudara, ya tiap minggu khotbah-khotbah seperti ini. Tapi di sisi lain Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur, kita mau terus diingatkan dengan kebenaran ini. Amin nggak saudara? Saudara, seberapa banyak saudara mendengar kebenaran firman Tuhan ini? Bukan karena saya hebat menyampaikan firman Tuhan, saya terbatas. Tapi kita kagum dengan kasih Allah di dalam Tuhan Yesus yang sudah mengampuni dosa kita, yang membuat kita maksimal di dalam Tuhan. Amin. Nah, sebagai gereja, sebagai hamba Tuhan, ini yang saya suguhkan kepada saudara. Tidak ada isi lain, tidak ada konten pelayanan lain selain satu ini. Kita saja yang sudah sering mendengar, masih ya antara nangkap tidak nangkap saudaraku. Nah bagaimana mereka yang tidak mendengarkan kebenaran seperti ini? Dan ironisnya mereka meyakini mereka pasti selamat saudara. Waduh saudara yang terkasih ya. Ini saudara yang terkasih. Saya saudaraku ya kalau mendengar ya ini bukan jemaat biasa ya, pendeta loh yang berkata GSK itu gereja sesat, pasti masuk neraka. Bahkan ada jemaat yang atau orang Kristen yang mau masuk ke GSKI itu dicegat, nggak boleh masuk GSKI. Kalau masuk GSKI itu masuk neraka. Sebagai manusia ini hati ini ada rasa pilu saudaraku. Ya. Tapi saudaraku, ya saya tidak pernah mendendam siapapun. Itu bukan urusan saya, itu urusan Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh. Saudara kita tidak termakan oleh isu-isu. Karena pengalaman hidup kita membuktikan bahwa kita hidup di dalam kebenaran. Amin. Kalau GSKI ini sesat, saudara. Kalau pengajaran doktrin GSKI ini sesat, saya yang membubarkan gereja ini. Saya yang membubarkan. Karena saya juga tidak ingin masuk neraka. Saya juga tidak ingin saudara masuk neraka. Amin, Bapak Saudara? Ya, saya yang bubarkan gereja ini, saudaraku. Benar. Tetapi justru dengan suara kebenaran yang semakin pengajarannya semakin mantap, saudaraku. So nggak tahu nggak saudara? 15 tahun saya ikut suara kebenaran, saudaraku. Saya melihat bagaimana kebenaran itu mengalami satu perubahan yang semakin sempurna. Pengajaran yang semakin dalam. Meskipun kontroversi tidak bisa dipungkiri. Tapi semakin jelas membawa perubahan di dalam hidup saya, saudara. Kebenaran itu semakin jelas, Bapak Ibu Saudara. Terutama bagaimana kita berurusan dengan Allah. Bagaimana kita memperkarakan keselamatan kita dengan Bapa di surga. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, maka dengan hal ini saudaraku akan membuat kita memaksakan diri kita berjuang sekuat tenaga untuk hidup berkenan di hadapan Allah. Ada amin saudaraku? Ya. Makanya kalau saudara tidak membangun perubahan selera jiwa saudara, saudara semakin sulit mengikuti atau memahami kehendak Allah. Ya, coba kita baca ya. Roma pasal 12. Roma pasal 12.
Ayat yang kedua berbunyi demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah yang sempurna. Kalau saudara semakin serupa dengan dunia ini, artinya saudara isi segala filosofi dunia, saudara tidak bisa mengenal kehendak Allah itu. Apalagi mau melakukan, saudara. Nggak bisa. Nggak bisa, saudaraku. Makanya Bapak Saudara, kita harus memisahkan diri dari dunia ini. Ya, bukan berarti saudara ya tinggal di pedalaman Kalimantan atau di Ketapang sini, bukan. Artinya cara pandang hidup saudara berubah. Tujuan akhir saudara, fokus hidup akhir saudara, langit baru, bumi baru. Ya. Apa yang saudara lakukan adalah supaya saudara bisa mengalami kehidupan yang seperti Kristus. Saudara pasti ya, akan semakin mengenal kehendak Allah dalam hidup saudara. Ada amin saudara? Amin? Ya. Nah untuk hal ini kita perlu memaksakan diri kita. Kenapa bisa begitu? Karena daging kita itu berlawanan dengan keinginan rohani kita. Daging kita berlawanan dengan keinginan Roh Kudus. Oleh karena itu, Bapak Saudara, kita perlu memaksakan hidup kita ini, saudara ya. Kita perlu memaksakan hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada akhirnya kita menemukan bagaimana hidup kita berkenan di hadapan Allah. Karena Allah lah yang membuat standar siapa yang masuk surga. Bukan kata orang. Bahkan lebih ekstrim lagi, bukan sekedar kita bisa berseru nama Tuhan Yesus, tapi mendapat perkenanan dari Tuhan, dari Allah Bapa di surga. Ada amin Bapak Saudara yang terkasih? Ada amin? Ya. Maka saya ingatkan kepada Bapak Ibu Saudara Jemaat GSKI, jangan pernah minder, jangan pernah ragu ketika saudara mendengar, oh kamu ikut ajaran sesat. Kamu masuk neraka, jangan pernah takut. Kita justru harus membuktikan dalam hidup kita bahwa kita mengikuti Allah yang benar. Amin. Mengikut Yesus secara benar dan kelihatan dalam hidup kita. Makanya saudara, ayo jangan menjadi batu sandungan. Ya, jangan menjadi batu sandungan. Udah ikut suara kebenaran, ikut gereja GSKI, hidupnya nggak berubah. Jadi batu sandungan, saudara. Ya. Yang pernah saya sampaikan, saya pernah di SMS orang. Pak, katanya ini jemaatnya ikut, katanya suara kebenaran, tapi jemaatnya kok begitu. Lalu. Ya, yang penting saudaraku mau berubah. Meskipun perubahan itu ada proses. Yang penting saudara kita mau berubah. Saudara sungguh-sungguh apa yang saudara dapatkan. Kebenaran yang saudara dapatkan itu berguna merubah hidup saudara. Amin saudara. Amin. Kita harus memastikan dengan bukti hidup kita yang berubah, itulah kepastian kita masuk surga. Ya. Jadi jangan mengandalkan pengakuan kita. Bukti hidup kita yang berubah. Hidup kita yang tidak menyakiti sesama. Ini banyak orang Kristen suka juga menyakiti orang lain ya. Suka saudaraku. Wah yang begini saudaraku tidak punya bakat masuk surga saudara. Jangan menyakiti sesama saudara. Kasihi Tuhan Allahmu dan kasihi sesamamu seperti engkau mengasihi diri kita sendiri. Ya, ini dua hal penting saudara. Selamat berjuang. Jangan pernah minder, tetap semangat, ikuti kebenaran Tuhan. Amin, Tuhan memberkati. Dari segalanya, dalam segala perkara, selalu melakukan kehendak-Mu ya Allah. Kehendak Bapa. Dari waktu ke waktu, dimanapun berada, selalu menyenangkan hatimu Bapa. Dengan tekun berlomba
memandang anak domba Tuhan kita Yesus Kristus. Kekudusan tekadku mengenakan serupa Yesus Tuhan sesuai rancanganmu yang sempurna. Dari awal kita naikkan pujian ini sekali lagi. Lebih dari segalanya, dalam segala perkara selalu melakukan kehendak Bapa. Dari waktu ke waktu, dimanapun berada, kita mau selalu menyenangkan hati Bapa, hatimu Bapa. Dengan tekun kita berlomba, pandang Tuhan Yesus Kristus, mengambil bagian dalam kekudusan. Tekadku mengenakan serupa Yesus Tuhan sesuai rancangan yang sempurna. Menyenangkanmu Bapa, dan kapanpun dalam segala perkara. Menyenangkanmu sejak ini sampai selamanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika kita hidup di dalam Tuhan, kita diselamatkan di dalam Tuhan, banyak kebenaran yang membawa kita menyentuh hadirat Bapa di surga. Inilah kesempatan kita bisa menyenangkan hati Bapa di surga. Menyenangkan hati Bapa di surga gak perlu kekayaanmu, tidak perlu wajahmu yang elok, yang ganteng, gak perlu saudara. Lakukan segala sesuatu seturut dengan kehendaknya. Kita mau tinggalkan dosa. Kita tidak mau menyakiti hati Allah Bapa di surga. Ketika kita hidup dengan cara hidup seperti ini, Bapak Ibu Saudara, kita orang-orang yang akan diberi hak penuh masuk ke dalam kerajaan yang kekal. Kita akan hidup seperti Yesus hidup, yang tidak mau dicemari oleh dunia ini dan dosa. Bapak Ibu, inilah kepastian keselamatan kita. Kalau kita hidup dengan cara hidup seperti ini, tidak ada yang merebut saudara dari kehidupan kekal. Allah akan mendampingi saudara. Allah akan menjadi pembela saudara, memberi hak penuh bagi kita untuk masuk ke dalam kerajaan yang kekal. Ada amin Bapak Saudara? Jangan puas bahwa kalau kita sudah bisa berseru nama Tuhan. Jangan puas. Apa yang kita serukan yaitu nama Tuhan. Kita harus hidup sesuai dengan pribadi nama itu. Kita harus hidup sesuai yang punya nama itu. Baru kita layak berseru kepada Dia, Tuhan dan Juru Selamat kita. Haleluya. Menyenangkanmu sejak kami hidup di mana dan kapanpun dalam segala perkara. Menyenangkanmu ya Bapa. Amin ya Bapa. Haleluya. Haleluya. Sama-sama sekali lagi katakan menyenangkanmu. Bapa kami di surga, kapanpun dalam segala perkara. Menyenangkanmu. Haleluya. Menyenangkanmu.
sampai selamanya. Haleluya. Mari kita berikan kemuliaan bagi Allah Bapa di surga dan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kami bersyukur kepada Engkau Allah Bapa kami yang begitu mengasihi kami, sehingga Engkau telah memberikan anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Engkau, Tuhan Yesus Kristus, yang hidup taat kepada Bapa, taat sampai mati di kayu salib. Dan Kau meninggalkan teladan bagi kami, untuk kami ikuti sebagai anak-anak Allah yang berkenan. Terima kasih Bapa. Mari kita angkat tangan kita Bapak Saudara. Kita rindu berkat Tuhan selalu melingkupi kita. Kita rindu doa-doa kita dijawab oleh Allah, sebab kita mau hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Umat-umat kepunyaannya, umat-umat yang telah ditebus, umat-umat yang dikasihinya, terimalah segala berkat dari Allah Bapa di surga, di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan dalam persekutuan yang erat dan Roh Kudus memberkati kita sekalian mulai saat siang hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, kita katakan amin.